kasih yang sudah datang di kelas Ibu. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks ulasan. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kalau kita memulai membaca doa terlebih dahulu. Ya, coba Rizka boleh dipimpin. Doa dimulai. Terima kasih Rizka. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sumiati, Putri, Rizka, Sylvia. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi teks ulasan. Apa sih teks ulasan itu? Teks ulasan adalah suatu teks yang menilai atau mereview suatu karya. Nah, teks ulasan juga berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya-karya tersebut. Nih, misalnya, contohnya, kalian membaca sebuah novel atau kalian menonton sebuah film, pasti kalian akan mengkritik kan? Pasti kalian akan menilai, oh, filmnya bagus nih. Oh, filmnya kurang ini, pemainnya ini, itu yang kalian sebutkan, yang kalian ucapkan, itu merupakan sebuah ulasan, itu menilai atau mereview. Nah, apa aja sih struktur teks ulasan? Nah, struktur teks ulasan itu ada 4. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan tentang gambaran umum mengenai karya yang akan diulas. Biasanya itu kita menggambarkan tentang sebuah karya tersebut. Contohnya contohnya film apa ya, yang booming apa? Ikatan Cinta. Ya, sinetron Ikatan Cinta. Nah, kita akan pertama teksnya itu, di paragrafnya itu pasti kita akan menggambarkan umumnya dulu. Teks Ikatan Cinta adalah sebuah sinetron yang ditayangkan di televisi pada jam sekian dengan episode sekian. Itu merupakan sebuah gambaran umum atau gambaran dasar dari sebuah karya yang akan kita ulas. Lalu yang kedua ada tafsiran. Tafsiran itu berisi gambaran detail mengenai karya yang akan diulas. Misalnya keunikannya, keunggulannya, dan sebagainya. Kayak tadi kita ambil contoh dari sinetron Ikatan Cinta. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya itu pemainnya cantik, misal. Terus alur ceritanya menarik untuk kita tonton. Nah, itu merupakan sebuah orientasi. Lalu ada evaluasi. Evaluasi itu adalah pandangan dari kita mengenai hasil karya yang diulas. Biasanya penulis akan menulis kelebihan lalu kekurangan dari karya tersebut. Kayak tadi contohnya lagi kita ambil dari sinetron Ikatan Cinta. Pasti kalian akan menilai kan, oh, pemainnya bagus nih, gitu. Atau kekurangannya itu setting waktunya nggak pas, atau tempat mainnya, rumahnya nggak pas. Itu merupakan sebuah evaluasi. Evaluasi itu adalah pendapat dari kita, penilaian dari kita. Lalu yang terakhir ada rangkuman. Udah jelas, rangkuman ini adalah kesimpulan dari sebuah karya sastra. Kita akan memberikan komentar tentang kita terhadap karya sastra yang akan kita ulas. Nah, dari sini kalian pasti sudah memahami kan apa itu teks ulasan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Sebenarnya kaidah kebahasaan dalam teks ulasan itu sangat banyak, tetapi Ibu hanya mengambil beberapa saja yang memang sering digunakan di dalam sebuah teks ulasan. Yang pertama itu ada konjungsi penerang. Ada tema yang materi yang kemarin Ibu sudah singgung kan. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, dia menggunakan sebuah teks ulasan itu menggunakan kata hubung penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Nah, kata bahwa itu merupakan kata penghubung antara kata satu dengan kata yang lain. Lalu yang
selanjutnya. Biasanya kata hubung atau konjungsi temporal itu biasanya dipakai di awal-awal kalimat. Nah, contohnya itu sejak saat itulah, sejak dari depan kan, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Lalu yang ketiga ada menggunakan konjungsi penyebab atau menggunakan kata hubung penyebab seperti karena, sebab. Contohnya itu Aina suka mawar merah karena kamu wanginya. Itu merupakan kata hubung. Lalu yang terakhir, banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Itu biasanya kata saran atau rekomendasi itu ditandai dengan kata jangan, harus, dan hendaknya. Contohnya, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Nah, makanya kita kalau membuat sebuah teks ulasan, kita harus memahami apa sih kaidah yang sering dipakai. Nah, biasanya kalau teks ulasan itu pasti harus menggunakan kaidah-kaidah yang sudah Ibu jelaskan ini. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan itu yang pertama ada struktur teks ulasan. Tadi kita sudah lihat kan, strukturnya itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman atau kesimpulan. Nah, kalau ada keempat struktur itu merupakan sebuah teks ulasan. Nah, yang kedua, memuat informasi berdasarkan opini penulis. Maksudnya itu, karena tadi sudah singgung juga ya, sebuah teks ulasan itu memuat opini kita, memuat pandangan kita, gitu. Apa yang kita lihat kita tuangkan di situ, itu merupakan sebuah teks ulasan. Itu merupakan ciri-ciri teks ulasan. Yang ketiga ada opini berdasarkan fakta. Ada juga opini yang berdasarkan fakta, tetapi yang terakhir memiliki nama lain yaitu resensi. Resensi itu adalah menilai, sama dengan sebuah teks ulasan. Misal kamu menemukan di dalam suatu buku ada contoh teks resensi, itu merupakan juga contoh teks ulasan. Karena resensi dengan ulasan itu sama-sama menilai sebuah karya sastra. Ada 3 jenis teks ulasan. Yang pertama itu ada informatif. Biasanya informatif itu berisi mengenai gambaran singkat. Jadi gambaran singkatnya itu hanya memaparkan kelebihan serta kekurangan dari karya tersebut. Yang tadi, sinetron Ikatan Cinta, kalian hanya menilai kelebihan serta kekurangan dari sinetron itu. Jadi nggak perlu lengkap gitu. Kalau deskriptif itu gambarannya harus detail mengenai pemaparan jelas tentang manfaat pentingnya informasi. Detail itu kayak kita harus mendetail temanya apa gitu, kayak alurnya apa, settingnya apa, itu harus kita nilai juga. Lalu ada kritis. Nah, lalu ada tafsiran. Tafsiran itu adalah menceritakan, menggambarkan sebuah karya sastra. Nih, seperti film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Zainuddin pada tahun 1930 yang berlayar dari Makassar ke Batipu yang merupakan tanah kelahiran ayahnya. Di sana ia bertemu dengan Hayati dan langsung jatuh hati. Namun, kisah cinta mereka terhalang perbedaan suku, derajat, ekonomi, dan juga takdir yang lebih membawa Hayati untuk dinikahi oleh Aziz. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah, tadi kita sudah singgungkan, evaluasi itu adalah pandangan dari penulis, biasanya tentang kelebihan serta kekurangan. Nah, di sini penulis yang mengulas tentang film Tenggelam Kapal Manduruk itu menulis film ini berdurasi 2,5 jam, memperlihatkan situasi Indonesia pada tahun 1930-an. Namun usaha untuk menampilkan atmosfer klasik dalam film ini tuh kurang berhasil. Alur cerita terkesan lambat dan ada beberapa bagian yang terasa kurang menarik. Beberapa konflik kurang memuncak dan berujung datar kembali. Penggunaan lagu Niji juga dirasa kurang pas karena melodi yang digunakan terkesan modern. Nah, ini merupakan penulis ini
menggambarkan kekurangan dari film Tenggelamnya Kapal Van Dijk. Nah, yang terakhir itu ada rangkuman. Rangkuman itu adalah kesimpulan dari karya sastra. Kesimpulannya ini dengan mengesampingkan beberapa kekurangan seperti dari alur cerita yang terlalu lambat, visual efek yang kurang bagus, dan lain sebagainya. Film ini masih tetap layak untuk ditonton. Penggunaan kata-kata yang pas dan kostum apik membuat film ini menjadi salah satu yang terbaik di tahun 2013. Kata-kata puitis sepanjang film membuat menarik untuk ditonton dan menambah khasana pengetahuan. Itu merupakan sebuah rangkuman dari film Tenggelamnya Kapal Van Dijk. Ibu harap kalian juga bisa menonton film itu karena film itu banyak amanat atau banyak pesan yang dapat kita ambil. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai latihan. Latihannya itu adalah kalian membuat teks ulasan atau resensi, boleh dari film, novel, atau buku pelajaran dengan jenis teks ulasan informatif. Tadi kita buka lagi, teks ulasan informatif hanya menggambarkan kelebihan serta kekurangan karya tersebut. Jadi Ibu harap kalian dapat membuat kelebihan serta kekurangan dari teks yang kalian dari karya yang kalian akan baca. Terima kasih yang sudah datang di kelas Ibu. Ibu harap tugas yang Ibu telah berikan kalian kerjakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup kelas ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.